Inti dari cerita tersebut yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan gerak benda lainnya? Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, perhatikan contohnya. Membuka dan menutup pintu. Pada gambar menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan juga menutup. Lalu, pengaruh gaya terhadap benda yang lainnya yaitu gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Perhatikan gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ya, gambar menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa tersebut, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Lalu, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Ya, gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Berikut ini contoh peristiwa yang menunjukkan hubungan antara gaya dan gerak. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang, cantik ya," kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Angsa dan Telur Emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat.
Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angan. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, dia akan kehilangan semua yang dimilikinya. Selanjutnya kita identifikasi cerita angsa dan telur emas tersebut. Inti dari cerita tersebut yaitu seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa bertelur emas. Akan tetapi, petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Sehingga petani memotong angsa tersebut namun tidak menemukan telur. Dan pada akhirnya, petani menyesal karena angsa istimewanya mati dipotong. Tokoh utama dalam cerita tersebut yaitu seorang petani. Sikap yang dimiliki tokoh utama yaitu serakah dan tidak bersyukur. Seharusnya sikap tokoh utama yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberi oleh Tuhan dan tidak serakah. Nah, seandainya kita menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, kita menjadi seorang petani yang memiliki angsa istimewa, maka sebaiknya kita tidak serakah, kita selalu bersyukur atas rizki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Berikut ini beberapa contoh cerita fiksi dan inti dari cerita tersebut. Contoh judul ceritanya adalah Malin Kundang. Tokoh ceritanya ada Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, dan istri Malin Kundang. Sifat tokoh utama itu angkuh, pemarah, dan juga durhaka. Inti dari cerita tersebut, Malin Kundang dikutuk menjadi batu ketika durhaka kepada ibunya. Ya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu menyayangi dan menghormati orang tua. Contoh cerita yang lain ada Roro Jonggrang. Ya, ini pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita baca ya cerita tentang Roro Jonggrang. Tokoh ceritanya ada Roro Jonggrang, Banduk Bondowoso, Raja Prambanan, Bisumi, Paradayang, serta Jin. Sifat tokoh utama pada cerita Roro Jonggrang yaitu untuk Roro Jonggrang ini sifatnya sopan santun namun dia tidak menepati janji. Kemudian Bandung Bondowoso memiliki sifat arogan, sombong, kejam, serta pendendam. Inti ceritanya, Roro Jonggrang mendapat kutukan menjadi patung dari Bandung Bondowoso sebab Roro Jonggrang melanggar janjinya. Untuk bekerja sama dengan orang tua,
Gaya sangat kamu butuhkan pada saat kamu akan memindahkan barang-barang berat di rumahmu, misalnya lemari, meja belajar, tempat tidur, dan barang-barang lain. Gaya yang sangat kamu butuhkan pada saat akan memindahkan barang-barang berat di rumah antara lain gerak otot, menarik, dan mendorong. Tuliskan 3 gaya yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dihasilkan dari gaya yang kamu lakukan? Bekerja samalah dengan anggota keluargamu untuk mengerjakan tugas ini. Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.